اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati wali imam kita Ustaz Rahman Hidayatullah, yang saya hormati Ketua Masjid Darul Muttaqin beserta jajaran pengurus Masjid Darul Muttaqin, yang saya hormati para pengurus Yayasan Ahlus Sunnah wal Jamaah Darul Muttaqin, hadir wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan taslim ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sekalian, seperti biasa kajian subuh yang saya sampaikan adalah berkenaan dengan kisah-kisah yang tercatat di dalam Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu saya mengisahkan tentang apa ya? Dia masih ingat? Ashabul Ukhdud. Kisah orang-orang yang ditanam di dalam parit demi mempertahankan keimanan mereka. Pagi hari ini Allah, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah menceritakan ada satu orang hamba dimatikan selama 100 tahun. Kalau kita mengenal Ashabul Kahfi, mereka dimatikan, bahasa kita ditidurkan. Tapi sebenarnya Allah cabut nyawa mereka, lalu Allah masukkan lagi nyawa tersebut. Ruh dicabut, lalu dimasukkan lagi selama 309 tahun. Itu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, ulama mengatakan jumlah mereka 7 orang, 7 manusia, 1 orang anjing. Jadi jumlahnya ada 8. Sementara dalam kisah ini jumlahnya cuma 1 orang. Kisah ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 259. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawmin qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Satu ayat bercerita tentang 1 orang ini. Hadirin sekalian, kita ambil pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan 1 orang yang dikisahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 259 ini bernama Uzair. Familiar nama ini Uzair?
Uzair itu menurut sebagian orang Yahudi, Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Itu pendapat sebagian orang Yahudi. Allah sebutkan dalam surah Taubah, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Kenapa Allah mengatakan orang Yahudi secara keseluruhan mengatakan Uzair anak Allah? Padahal yang berpendapat Uzair itu anak Allah hanya sekelompok orang Yahudi saja. Karena dalam agama Yahudi itu hadirin sekalian, mereka ada kelompok-kelompok. Yang mungkin kalau di agama Islam ini ya ada Aswadiyahnya, ada Wahabinya, ada Syiahnya begitu. Di agama Yahudi pun ada kelompok-kelompok itu. Sebagian kelompok mengatakan Uzair adalah anak Allah, tapi sebagian yang lain yang tidak mengatakan Uzair anak Allah, mereka diam. Mereka tidak menyanggah, mereka tidak memperdebat orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Maka Allah sebutkan Uzair, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kata jumhur ulama, ayat ini membicarakan tentang Uzair. Sekarang dari sekalian, kita akan lihat bagaimana kisah Uzair kok bisa ditidurkan, diwafatkan selama 100 tahun, lalu dihidupkan kembali. Ibnu Katsir berpendapat, dan pendapat yang paling masyhur mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah seorang nabi. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil. Dia hidup di zaman antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, juga antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi antara Nabi Daud dan Sulaiman itu kan ada nabi-nabi sampai ke Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Di antara empat nabi inilah Uzair itu hidup. Kita ingat kembali apa perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Rasul, dia membawa risalah yang baru, membawa syariat yang baru, ajaran yang baru. Syariat sebelumnya diganti dengan syariat yang baru. Sementara Nabi, dia tidak membawa risalah yang baru, tidak membawa syariat baru. Dia hanya meneruskan risalah Nabi terdahulu. Jadi Uzair ini adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israil. Dia meneruskan risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kitabnya adalah kitab Taurat. Al-Kisah pada zaman dahulu, pada zaman Uzair ini hidup, Nabi Uzair ini hidup, banyak daripada Bani Israil yang sudah tidak hafal lagi isi kitab Taurat. Jangankan semuanya, sebagian pun mereka tidak hafal. Apa sebab hadirin sekalian? Dikarenakan sekitar 450 tahun sebelum Masehi, artinya sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, 450 tahun sebelum Masehi, seorang raja yang zalim bernama Bukhtansar itu menyerang Palestina, menguasai Palestina, lalu seluruh penduduk Baitul Maqdis dibunuh semuanya. Saking zalim, saking kencangnya Bukhtansar ini, seluruh penduduk Baitul Maqdis dibunuh. Nah, Uzair satu ketika berjalan ke kawasan tersebut, ke kawasan Baitul Maqdis, setelah beberapa tahun Bukhtansar menguasai Palestina, akhirnya ditinggalkan. Lalu Uzair bersama keledainya datang ke situ melihat. Lalu tercatatlah dalam ayat ini, dia mengatakan bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan satu penduduk, satu kawasan yang sudah mati ini, lalu hidup kembali, bagaimana caranya?
yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi runtuhan atap-atapnya. Jadi yang mati itu hadirin bukan cuma manusia, seluruh bangunan yang ada di Baitul Maqdis dihancurkan oleh Muhammad. Qala anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha. Lalu Uzair tadi berkata, mengatakan pada dirinya sendiri, bagaimanakah Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah dia hancur? Sudah hancur lumpuh ini, manusia nggak ada, bangun-bangun hancur. Ya kalau ibarat sekarang ini kembali Turki itu lah hadirin, kan hancur berulang gitu ya. Itu kuasa Allah. Nah ini Baitul Maqdis dihancurkan oleh bala tentara Muhtarisah. Dia mengatakan, bagaimana cara Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur ini? Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan dia. Allah mematikan Uzair tadi mi'ata 'am selama 100 tahun. Setelah 100 tahun hadirin sekalian, Allah bangkitkan kembali. Tsumma ba'atha. Kemudian setelah 100 tahun Allah bangkitkan Uzair tadi supaya apa? Allah ingin menunjukkan kepada Nabi yang bernama Uzair ini bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang sudah hancur lumpuh, yang sudah mati. Tiba-tiba dia bangun, matanya pertama kali yang terbuka, yang bergerak adalah mata. Dia melihat kiri kanan sudah ramai orang. Sudah ramai kawasan itu, sudah banyak orang. Dia bergerak, lihat ke sana kemari. Tapi yang dia lihat, keledainya itu sudah jadi tulang belulang. Keledai sudah hancur, mati. Dia masih utuh jasadnya, umurnya pun masih sekitar 30-an ataupun 40-an, tapi keledainya sudah mati. Tapi kuasa Allah hadirin sekalian, makanan dan minuman yang dia bawa, makanan tersebut kata ulama adalah buah tin. Karena di Palestina terkenal dengan buah tinnya. Syarab ataupun minuman yang dia bawa adalah minuman anggur biasa, buah Arab, tapi minuman anggur, perasaan anggur begitu pekat. Makanan dan minuman masih utuh seperti dia utuh, tetapi keledainya sudah mati dan sudah jadi tulang belulang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Uzair, "Qala kam labith." Melalui malaikat Jibril, Allah bertanya kepada Uzair, "Wahai Uzair, kam labith? Berapa lama kamu tidur? Berapa lama kamu tinggal di sini? Berapa lama kamu terlelap?" Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Kata Uzair, rasa-rasanya saya cuma tidur 1 hari. Sebab ketika dia tidur, itu matahari berada di sebelah timur. Dia bangun waktu maghrib. Dia tertidur, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, lalu dia bangun di waktu maghrib. Atau cuma setengah hari. Karena saya tadi tidur waktu duha, bangun maghrib, ya mungkin sekitar sehari atau setengah hari. Lalu Allah menjawab melalui malaikat Jibril, "Qala bal labithta mi'ata 'am." Tidak, wahai Uzair, kamu tidur sudah 100 tahun. Jadi sekalian, orang tidur itu tidak merasakan apa-apa. Ya, tidur itu sebenarnya setengah mati. Betul kan? Kita tidur itu setengah mati. Dalam surat Taubah Allah menyebutkan orang tidur itu nyawanya diambil. Ada sebagian nyawanya dikembalikan lagi ke jasadnya, ada yang sebagian nyawanya ruhnya tidak dikembalikan ke jasadnya. Jadi jangan aneh kalau ada orang tidur lalu dia meninggal. Dan itu memang kuasa Allah dalam Quran disebutkan. Fa'mur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Allah sambung dalam ayat tadi, coba wahai Uzair, kamu lihat makanan dan minuman kamu yang belum berubah. Wallahu ila himarika
wa linaj'alaka ayatan linnas. Tetapi coba kamu lihat kepada keledai yang kamu tunggangi tadi. Dia sudah menjadi tulang belulang. Wa linaj'alaka ayatan linnas, dan agar kami menjadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Hadirin sekalian, Allah sangat mampu menghidupkan yang sudah mati. Jangankan menghidupkan yang sudah mati, menjadikan yang belum pernah ada menjadi ada, itu Allah kuasa. Padahal menciptakan sesuatu yang belum pernah ada itu lebih sulit daripada menghidupkan yang sudah ada. Pabrik handphone itu cuma beberapa aja, hadirin. Nih, pembuat handphone ini cuma ada beberapa aja: Samsung, Oppo, Lenovo, Vivo, apa lagi? Apple, dan seterusnya. Hanya beberapa aja. Mungkin 20 jari kita ini lebih banyak jari kita daripada pabrik handphone. Tetapi tukang servis handphone berapa banyak? Karena servis handphone itu lebih mudah daripada membuat handphone. Begitulah bahasa kita. Jadi bagi Allah menghidupkan yang sudah mati itu sangat mudah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-hayatu ba'dal maut itu pasti nyata. Hidup setelah mati itu pasti nyata. Kalau ada orang mengatakan hidup cuma sekali, bagi orang Islam tidak. Hidup itu 2 kali. Hidup pertama kita di dunia ini, hidup kedua kita nanti setelah hari kiamat. Semua dihidupkan, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, coba kamu lihat kepada keledai kamu yang sudah jadi tulang belulang, dan agar kami jadikan kamu tanda-tanda kekuasaan kami bagi manusia. Wa ila al-hiram kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Lalu Allah tunjukkan di depan mata Uzair keledai yang tadinya sudah jadi tulang belulang, Allah satukan kembali, terpisah tulang belulangnya, Allah satukan tulang-tulang itu, lalu Allah timbulkan daging dari tulang itu, sehingga keledai yang tadi mati jadi hidup depan mata kita. Dan itu bagi Allah sangat mudah, sangat kuasa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Maka ketika telah nyata baginya, dia bagi tahu tidur 100 tahun, keledai yang tadinya mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala depan mata dia pun berkata, saya mengetahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian lanjutan daripada kisah Uzair ini untuk meyakinkan bahwasanya dia ini memang tidur 100 tahun. Dia balik ke rumah. Dia pulang ke rumah. Ditemuinya seorang perempuan yang dulunya adalah pembantunya Uzair. Ketika dia keluar dari rumahnya, pembantunya ini berumur 20 tahun, seorang perempuan. Tatkala itu umurnya 120 tahun, tapi mata sudah buta. Umur manusia, hadirin sekalian, umur 80 pun pandangan sudah tidak jelas. Kita umur segini pun melihat jarak jauh tidak kelihatan, melihat angka-angka tidak jelas, ya kan? Cuma bisa melihat warnanya. Paling cepat membedakan warna merah dan warna biru. 100.000 maupun 1000. Ya, 120 tahun perempuan ini matanya buta. Lalu Uzair mengenal perempuan ini. Dia bertanyalah kepada perempuan yang buta tadi, wahai ibu kenal nggak dengan Uzair? Perempuan yang buta tadi menjawab, sangat kenal. Lalu dia menangis. Kenapa menangis, Bu? Karena sejak 100 tahun orang sudah melupakan Uzair. Dia pergi entah kemana, dia nggak tahu. Kata Uzair, saya adalah Uzair. Pembantunya tadi tidak percaya. Bagaimana mungkin 100 tahun tiba-tiba ada orang mengaku dia adalah Uzair?
Kata perempuan tadi, kalau kamu memang Uzair itu seorang nabi yang doanya makbul, doanya mustajab. Coba tolong doakan mata saya ini bisa melihat, dan saya ingin melihat muka kamu betul atau tidak kamu Uzair. Seketika itu Uzair pun berdoa kepada Allah supaya perempuan ini disembuhkan dari buta, dan disembuhkan. Sembuh perempuan dari buta, lalu dilihatnya ini betul-betul Uzair. Waktu dia meninggalkan rumah, begitulah wajahnya, umurnya pun segitu. Akhirnya dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dia kasih tahu kepada Bani Israel yang lain, wahai penduduk Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, Uzair telah datang kepada kita. Mereka tak percaya, ya kan? Mereka hanya mendengar kisah Uzair saja. 100 tahun tadi kisah Uzair itu memang ada, tapi kami tidak pernah melihat. Lalu Uzair menceritakan siapa dia, siapa ayahnya, bagaimana keadaan Baitul Maqdis sebelum terjadi penaklukan oleh Bukhtanshar sampai dihancurkan. Lalu kata Uzair, ayah saya dulu menyimpan satu kitab Taurat yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Hanya Uzair yang tahu di manakah letak kitab Taurat itu. Lalu diambilnya, digali tanah di tempat ayahnya menanam kitab Taurat tadi, dikeluarkan kitab Taurat, tapi namanya kitab sudah 100 tahun ditanam. Selain Musa sudah banyak yang hancur, sehingga hanya tinggal sisa-sisa saja yang bagus. Sebagiannya sudah sobek. Lalu Uzair ini memohon kepada Allah, gimana caranya biar orang percaya kitab ini kitab Taurat, dan supaya pada zaman itu sudah tidak ada lagi orang yang hafal kitab Taurat. Kitab Taurat sudah hilang, sudah tidak ada lagi kitab Taurat, karena Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu bukan seperti Nabi Muhammad satu. Nabi Musa menerima wahyu itu berbentuk kitab langsung. Kitab itulah akhirnya di-copy paste oleh yang lain, ya kan? Sampailah kepada Uzair, sampai kepada ayahnya Uzair, dan sampai kepada Uzair. Lalu kata ulama, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Uzair sehingga dia hafal semua kitab Taurat. Dia hafal kitab Taurat. Sehingga cerita, akhirnya Uzair mendiktekan kitab Taurat itu ditulis. Sehingga ulama-ulama Yahudi mengatakan ini Uzair hafal kitab Taurat, padahal dia belum membaca kitab Taurat. Ini lebih hebat daripada Nabi Musa ini. Makanya setelah kewafatan Nabi Uzair, sebagian orang Yahudi mengatakan Uzair ini adalah anak Tuhan, karena dia mati 100 tahun lalu bangkit, hafal kitab Taurat, dan mengajarkan kitab Taurat kepada Bani Israel. Hamba Allah rahimahullah. Jelas ini adalah sebuah kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Walaupun cuma sebagian kelompok Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, tetapi kelompok Yahudi yang lain tidak mengingkari itu. Mereka diam-diam aja. Mudah-mudahan kita semuanya terlepas daripada kesesatan. Dan kita meyakini memang ada seorang nabi bernama Uzair. Dia menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Hadir nanti boleh rujuk kepada kitab-kitab tafsir. Kalau di rumah ada kitab tafsir Ibnu Katsir, boleh rujuk. Ya, silakan rujuk ke situ. Bahwasanya Uzair itu merupakan salah seorang nabi. Kalau menurut seorang nabi, dia adalah seorang yang soleh, yang beriman kepada Allah. Dia bukanlah anak Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, tidak melahirkan, dan tidak dilahirkan. Allah tidak punya anak. Uzair bukan anak Allah. Nabi Isa ibnu Maryam al-Batul juga bukan anak Allah. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini memberi manfaat kepada kita semua dan dapat dijadikan pelajaran. Aku lupa aku lihat wa astaghfirullah.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi